Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, bidan dari Puskesmas Gebang yang akan memaparkan tentang rencana aksi laporan orientasi PPPK Tenaga Kesehatan Angkatan Pertama tahun 2024. Rencana aksinya yaitu peran bidan dalam menurunkan AKI dan AKB di Puskesmas Gebang. Latar belakang pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah merupakan salah satu bagian dari unit pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas yang bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu hamil, ibu nifas, serta meningkatkan cakupan pertolongan persalinan dan tenaga kesehatan baik di desa ataupun di Puskesmas. Pemerintah menargetkan angka kematian ibu dapat diturunkan menjadi 183 kasus per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, termasuk angka kematian bayi bisa turun menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Maksud dan tujuan, semua PPK wajib mengikuti orientasi yang bertujuan untuk pengenalan tugas ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPK yang baru diangkat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebagai PPK di wilayah kerja Puskesmas Gebang yang angka kematian ibu 1 orang dan angka kematian bayi 3 orang pada tahun 2023, kami di Puskesmas Gebang berupaya untuk menurunkan AKI atau AKB dengan inovasi Bu Camat, cantik menuju bayi sehat selamat. Tujuan umum menurunkan angka kematian ibu atau bayi di Puskesmas Gebang. Tujuan khususnya menurunkan angka kematian ibu atau bayi, meningkatkan screening kegawat daruratan pada ibu hamil atau ibu hamil dengan risiko, meningkatkan kompetensi bidan dalam penanganan kegawat daruratan, waktu dan tempat, masa kontrak kerja selama 5 tahun mulai dari Maret tahun 2024 sampai Februari tahun 2029. Tempat instansi kerja Puskesmas Gebang, Bu Camat, bumi cantik sehat menuju ibu bayi selamat. Dari banyaknya kasus yang terdapat di Pondok Puskesmas Gebang, maka membuat rencana aksi dengan program Bu Camat, bumi cantik sehat menuju ibu bayi selamat. Kelas ibu hamil yang dilaksanakan di Puskesmas Gebang dengan mengundang ibu hamil dengan resiko tinggi sebagai peserta untuk dilaksanakan pemeriksaan secara gratis dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan deteksi risiko pada ibu hamil yang datang pada kelas ibu hamil. Yang kedua, melakukan penyuluhan SHK dan mewajibkan bayi baru lahir untuk dilakukan SHK. Yang ketiga, melakukan senam ibu hamil. Yang keempat, melakukan konseling pada ibu hamil dengan kasus yang berbeda. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk mewaspadai jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rencana kegiatan atau matriks rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. Yang pertama, kegiatan Bu Camat, hamil cantik menuju bayi sehat selamat. Tujuan kinerja, meningkatkan deteksi dini Bumi Resti dengan pertolongan persalinan oleh nakes. Indikatornya, Bumi Resti terdeteksi secara dini dan pertolongan persalinan oleh nakes meningkat. Waktu peroleh 5 tahun. Yang kedua, pelayanan ANC berkualitas. Tujuannya, meningkatkan screening kegawat daruratan pada ibu hamil atau ibu hamil dengan risiko. Indikator pencapaian kegawat daruratan ibu hamil dapat tertangani dengan segera. Waktu perolehan setiap hari. Ketiga, pelayanan pertolongan persalinan sesuai standar. Tujuan kinerja, penurunan AKI dan penanganan kegawat darurat ibu hamil bersalin sesuai standar. Indikator pencapaian, menurunnya AKI. Waktu peroleh setiap hari. 4. Pelayanan sesuai standar pada bayi baru lahir dan KN pertama atau kunjungan neonatal pertama. Tujuan kinerja, penurunan AKB yang kegawat daruratan pada KN 1. Indikator pencapaian, menurunkan AKB. Waktu peroleh setiap hari. Yang kelima, pelayanan kebidanan pada ibu nifas. Tujuan kinerja, penurunan AKI dan kegawat daruratan pada ibu nifas. Indikator pencapaian, menurunnya AKI. Waktu peroleh setiap hari. Yang keenam, drill, meningkatkan
meningkatkan kompetensi bidan dalam penanganan kegawat daruratan. Indikatornya kompetensi bidan dalam penanganan kegawat daruratan meningkat. Waktu peroleh 12 kali dalam 1 tahun. Yang ketujuh, kegiatannya pembahasan kasus. Tujuannya membahas kasus yang terjadi. Indikator pencapaiannya kasus yang Anda tertangani. Waktu peroleh 12 kali dalam 1 tahun. Yang kedelapan, asesmen keterampilan klinik. Tujuannya meningkatkan kompetensi bidan dalam penanganan kegawat daruratan. Indikatornya kompetensi bidan dalam penanganan kegawat daruratan meningkat. Waktu peroleh 4 kali dalam 1 tahun. Grafik kunjungan pasien Polner Puskesmas Gebang tahun 2019 sampai 2023. 2019 persalinan ada 283, rujukan 185. Tahun 2020 persalinan ada 240, rujukan ada 192. Tahun 2021 persalinan ada 226, rujukan 149. Tahun 2022 persalinan ada 182, rujukan 174. Tahun 2023 persalinan ada 93, rujukan ada 227. Grafik angka kematian ibu di Puskesmas Gebang tahun 2009 ada 1 ibu hamil yaitu Desa Gebang Mekar. Grafik angka kematian bayi di Puskesmas Gebang tahun 2023 ada 3 bayi yaitu Kalipasung 1, Gebang Ilir 1, Gebang Mekar 1. Ini ada dokumentasi kegiatan, ada kelas ibu hamil, ada senam ibu hamil, pertolongan persalinan, pemeriksaan bayi baru lahir, pelayanan nifas. Penutup, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal dan dapat menurunkan AKI dan AKB di wilayah kerja UPT Puskesmas Gebang. Program kerja PPPK berupa rencana aksi perubahan diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan angka capaian program yang sudah direncanakan. Diharapkan dengan kegiatan rencana aksi perubahan mampu menurunkan AKI dan AKB di wilayah Puskesmas Gebang. Terima kasih. Sekian pemaparan rencana aksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.